akan ada satu situasi titik balik pada saat ada satu akumulasi titik puncak, bahwa pada saat ada manusia itu satu dua mulai mencari kebenaran, mengungkap tentang kebenaran, yang berada di dalam kebenaran ada yang berani mengungkap tentang kebenaran itu karena melihat bahwa manusia mulai kebingungan, manusia mulai terasa berada di dalam kegelapan, manusia mulai terasa bahwa hidupnya itu berada di dalam linglung dan limbung. Akumulasi itu ditunjukkan, akan ada akumulasi. Akumulasi itu sesuatu yang kecil ngumpul, terjadilah akumulasi. Kalau ada orang satu sing goblok, yang lain pinter, kan gitu kan. Sing goblok ini, sing jahil ini mempengaruhi yang lain untuk menjadi seperti goblok seperti dirinya. Jangan berpikir reno-reno, dogma saja kan. Terus akhirnya nular akumulasi. Itu akumulasi kepuasan tapi tidak tertentu, kok ngene tok kan gitu. Akhirnya terjadilah akumulasi yang disebut akumulasi titik balik. Gunung itu naik, enek sing bukit gitu wis medhuk dhisik terus tapi enek sing gunungnya tinggi kan gitu. Nah itu terjadilah titik puncak, titik balik, sehingga di dalam data di semua negara itu data orang-orang yang ateis melepas Tuhan tidak ada, Tuhan telah mati, itu mulai menjangkit di kehidupan masyarakat dunia saat ini. Bahkan Indonesia pun juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan Timur Tengah cukup banyak, Arab Saudi sendiri, Iran dan seterusnya, itu terjadi satu akumulasi. Mereka titik balik, yang namanya ateis, tidak percaya kepada Tuhan, bahkan cenderung mengolok kepada Nabi, itu sudah mulai seperti makanan sehari-hari normal. Oh, percaya kepada Tuhan? Enggak, ya sudah, enggak gimana-gimana. Itu sudah mulai, itu namanya, semoga ini sebagai ayat tandanya akumulasi kebingungan manusia. Tapi ada satu sisi juga ada orang yang percaya pasti ada kebenarannya, pasti ada kebenarannya. Saat itulah ada manusia-manusia yang mulai mencari kebenaran, manusia-manusia yang mencoba mencari panggilan Tuhan untuk menjadi manusia-manusia terpilih, kuat di dalam merapatkan diri pada barisan kebenaran. Seperti kamu kajian ini kan namanya merapatkan barisan. Nek sing wis manggon njero kene malah gak tahu teko, gak tahu moro, gak tahu ngetok. Nek ngetok mung delik, itu menunjukkan bahwa dia orang-orang yang bahasanya dikehendaki oleh Tuhan untuk semakin menjauh, tapi itu pun karena nafsu dirinya sendiri untuk menjauh dari kebenaran. Titik tertentu akan ada akumulasi kebingungan. Biasanya dia tandanya itu mencari pengakuan aja, tandanya begitu. Orang yang gak patek pengajian, gak patek menyelami batin, itu kecenderungannya gampang golek pengakuan. Jadi ditunjukkan gak tahu moro, gak tahu sholat, gak tahu manyatu, gak tahu manunggal, gak tahu ikut mendelami batin. Itu biasanya di sisi yang lain, yang dia lakukan yang hanya senang-senang,
menurut dia itu senang, itu biasanya itu orang itu cenderung mencari pengakuan. Itu biasanya stylenya begitu, gayanya begitu biasanya, gayanya. Makanya malas di satu titik tertentu tapi sregep di titik yang lain, itu biasanya malah kita butuh tanda tanya, kan begitu. Karena tanda tanyanya kan tidak wujud di KTP, kan enggak, tidak ada tandanya, juga tidak di dalam gelar-gelar akademik. Seorang insinyur, seorang SAG, seorang doktor, seorang MA, master, kemudian seorang profesor, berarti dia otomatis orang yang dekat dengan Tuhan. Belum tentu, karena nggak ada kaitannya, kan gitu kan. Walaupun dia profesor agama sekalipun, karena itu adalah legalitas sistem dunia material. Sistem Tuhan, legalnya ya dari Tuhan. Amin. Memang cuman sering dalam sejarahnya orang-orang yang berada di dalam kebenaran dan dalam mencari kebenaran itu memang sering dianggap penggoda, mengganggu sistem yang dianggap mapan oleh budaya. Nah, itu walaupun sama sekali tidak berniat, karena iri dan dengki juga sama sekali tidak berniat mengintimidasi atau menekan, tidak ada. Itu biasanya adalah dianggap mengganggu dengan oleh sistem yang sudah mapan. Oleh sistem yang mapan itu dianggap mengganggu. Keberadaan Nabi Muhammad saat mengungkap kebenaran dianggap mengganggu. Keberadaan Nabi Isa dianggap mengganggu. Keberadaan nabi-nabi sebelumnya itu selalu dianggap pengganggu. Kemudian kadang mereka tidak benci kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa tidak, tapi benci kepada akibat kebenaran itu akhirnya topeng-topengnya terbuka, ilusinya terbongkar, kebohongannya, kebohongan demi kebohongan yang dilakukan itu akan kebongkar. Aduh, aku gak roh Tuhan kok ngomong Tuhan, itu kebongkar. Aduh, aku gak roh widodari tapi ngomong widodari. Aduh, aku ngomong sholat ganjarane segini-segini, tapi dia sendiri juga tidak bisa menghitung. Dene sholat jane wing piro, hanya taunya dari konsep, dari buku kan gitu. Kemudian dianggapkan itu sebagai kebenaran. Kemudian keinginan untuk pengakuan terbongkar, sedang pemegang kebenaran itu tidak pernah dalam kerangka niatan mencari pengakuan dan validasi. Bukan karena banyaknya pengikut, tidak sama sekali. Tidak berorientasi massa, tidak berorientasi banyak sedikitnya pengikut, tapi sering dicurigai karena terkadang dianggap wawasannya terlalu mendalam. Justru biasanya wawasannya mendalam. Orang kan tidak ingin berpikir terlalu mendalam, simpel-simpel saja. Moco
Allahumma sholli ala Muhammad ganjarannya sekian. Itu kan simple. Sholat ganjarannya sekian. Betul likur derajat ki piye to penjabarane kan gitu. Kan gitu. Terus kemudian membuat perumpamaan 70 derajat itu perumpamaannya itu seperti nolnya hilang satu, itu bukan 27 derajat tapi 270 derajat Celcius, bongko kowe kan gitu. Kemudian manut kan gitu. Itu adalah sistem-sistem ilusi. Jawaban itu tetap enek, jawaban itu tetap ada. Mbuh ngawur apa ora, pokoknya dijawab wong mesti meneng. Orang itu yang penting kan bertanya. Kemudian orang bertanya itu kan sepenting jawabannya, mbuh bener mbuh salah. Nek salah ya paling meneng, oh wong ki salah menurut tok kan gitu kan. Mosok arepe gelut ya nggak mungkin toh, ngeyel ya nggak mungkin kan gitu. Wah kok gak ngandel di ngonokne kan awak dhewe wis meneng kan. Jadi di dalam akumulasi kebingungan, di dalam ketidakpastian saat ini, jiwa-jiwa mulai banyak yang goyah, jiwa-jiwa mulai banyak yang resah. Ini kesadaran ruh, kesadaran daya kuat itu sadar atau tidak orang mulai dalam pencarian. Karena saat beragama telah beralih fungsi sebagai sistem material, sebagai sistem politik, sebagai alat politik, apalagi untuk mengumpulkan massa supaya dipilih. Jadi sistem agama telah beralih fungsi menjadi formalitas pelestari budaya dan formalitas politis untuk mencari massa, mencari pujian. Dan beragama telah menjadikan seseorang itu nyaman dalam hegemoni, nyaman secara budaya, nyaman secara ekonomi, nyaman untuk pujian, nyaman karena ada pengikut massa, kehormatan. Maka ilusi, kebohongan, kecurangan, keculasan, bagian dari perilaku-perilaku bid'ah itu merajalela menjadi pengendali dan pengontrol kehidupan sosial kolektif manusia. Bid'ah itu perilaku yang tidak ada perintah. Dengan tepatnya yang paling mudah itu begini, perilaku yang tidak di dalam perintah, karena memang seseorang ini tidak pernah berhadapan-hadapan dengan yang wakil resmi Tuhan, sehingga pada dasarnya tidak pernah memperoleh perintah. Ada dubes atau ada orang yang mendapatkan SK menjadi PPL pertanian gitu. Tapi ada orang yang sok koyok PPL, gaya nih koyok PPL, menerima perintah di kedinasan, tapi nggak usah ditakoi di surat dinas ndak. Lah kowe adol pupuk adol iki duduk wong dinas, duduk PPL, kok kowe melu-melu kan umpamanya kan begitu. Hanya yakin, hanya anggapan saja, hanya nerok nih. Tapi gak untuk perintah toh, gak. Tapi dia ini luwih kereng, tapi dia ini luwih kasar. Biasanya kan begitu. Sing tentarane dewi itu lunak, ning sing bolak-balik tuku klambi ini tentara. Di gini toko pramuka itu biasanya luwih kereng gaya nih. Biasanya begitu. Di perapatan jo kereng,
di pertigaan yo kereng, nek ngemis yo kereng kan gitu. Biasanya ngono. Sing tentarane dhewe lunak, sing polisine dhewe bisa jadi juga begitu. Upamane korupsi ya cik nganggo golek meja sehingga di bawah meja. Nih sing polisi gadungan gak nganggo meja, nek meja ini enek di dhuwur meja kan gitu. Biasanya kan begitu. Ada kan ya. Jadi biasanya sing anake presiden itu malah gak wani ngaku, gak pantek pengen ngaku. Sing putune gak sengaja nggawe AI bendino makan bareng karo presiden kan gitu. Biasane begitu biasane. Menungso ki ngono kuwi karena butuh pengakuan. Sekali lagi, saat model agama seharusnya adalah tentang Tuhan, tentang bertuhan, ya, akan tetapi fungsinya sudah terambil alih oleh budaya, oleh formalitas normatif. Orang mengatakan bagian oleh formalitas budaya, formalitas ekonomi, formalitas politik, retorika gitu. Sehingga ilusi, kebohongan, keculasan, perilaku bid'ah merajalela menjadi pengendali dan pengontrol kehidupan sosial, kehidupan kolektif manusia. Makanya ayatnya kan banyak tentang hal ini. Apa kowe itu menyembah Tuhan sih? Ya kita itu kan dituding, kita kan untuk diri kita. Apa kowe itu menyembah ismun, menyembah Tuhan? Kowe iki hanya menyembah nama, tidak menyembah apapun kecuali hanya nama-nama yang kamu yakini sebagai Tuhan. Wa idza qila lahum attabi'u ma anzalallah qalu bal natabi'u. Hanya begitu. Pada saat dikatakan kepada mereka, ikutilah, bukan beragamalah ya, ikutilah kebenaran, ikutilah kebenaran. Itu pasti ada sang pembawa kebenaran, pasti ada sang pembawa kebenaran. Tapi seringnya kamu heran, kok ada wakil resmi Tuhan yang membawa kebenaran? Apa enggak liar saja enak? Kan gitu jawabannya manusia. Ma'anzalallah, apa yang diturunkan Allah itu adanya sang wakil resmi Tuhan yang tahu persis apa risalahnya Tuhan. Kemudian mereka menjawab, qalu, enggak, saya tak benar-benar akan mengikuti, saya akan benar-benar mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang, dari bapak-bapak, nenek, kakek kami sendiri, yang telah kami yakini. Apakah jika bapak mereka dan nenek moyang mereka, aba'ana, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wala yahtadun, apakah jika apakah nenek moyangmu itu mengenal, mengetahui dengan pasti tentang tauhid, tentang Tuhan, tentang akhirat, ataukah hanya dari
kebacaan, mempelajari bacaan, kemudian dianggap itu dari Tuhan, padahal bacaan yang diperoleh dari berbagai tempat kemudian dianggap itu adalah dari Tuhan. Dan apakah wala yahtadun, dan apakah mengenal dengan pasti berada di dalam terang sebagai wujud petunjuk Tuhan, memperoleh SK dari Tuhan bahwa dia telah terikat dengan Tuhan sehingga berhak menyampaikan tentang Tuhan dan menjadi manusia yang harus diikuti bahkan oleh pelanjutnya, maksudnya anak-anaknya, putu-putunya. Ataukah mereka sebagai fas'alu ala dzikr, mereka telah bertatap muka dengan ahli zikir yang bertempat tinggal di dalam Tuhan sehingga hatinya bersama dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Kan ayat jangan begitu. Sebab risalah tentang Tuhan, risalah tentang kebenaran, risalah yang menjadikan seseorang itu dalam perilaku bersaksi, dalam ikatan bersaksi, fakta, realitas, rasa bersaksi, kemudian mengetahui hakikat, kemudian mengetahui akhirat, sehingga menjadikan seseorang itu hatinya ada kehadiran Tuhan, berada di dalam Tuhan, sehingga semua aktivitasnya itu akan menenteramkan, akan membahagiakan. Itu adalah pasti dengan al-huda, bareng dengan terang, bareng dengan petunjuk. Ada wujudnya petunjuk itu untuk berada di dalam kepatuhan dan ketundukan hakikat yang dikenali, supaya hidupnya lidhiruhu, supaya hidupnya itu tampak jelas di dalam kebenaran, membesarkan kebenaran, mengagungkan kebenaran, mensucikan kebenaran, memahasucikan kebenaran, berjalan di atas kebenaran al-haq min rabbik alladzina kulih totalitas seluruhnya ing atase kehidupan sehari-hari itu, maka dia wakafa billahi syahida, total dalam ikatan bersaksi.